Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang kita masih di dalam persiapan menghadap kebangkitan Lazarus. Ini pasal 11 ayat 28 sampai 37. Di dalam bagian ini, Maria dan orang-orang Yahudi yang telah berkumpul di rumah mereka, mereka semua bergabung bersama Tuhan Yesus sebagai persiapan pada mujizat yang besar yang akan mereka saksikan. Pasal 11 ayat 28, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sini dan ia memanggil engkau. Marta memanggil saudarinya secara rahasia menurut Yunaninya, secara rahasia, berbisiklah, tetapi secara rahasia. Mungkin supaya Maria boleh juga berkesempatan berbicara di tempat yang sepi tanpa orang banyak. Mungkin itu sebabnya. Apa dia akan berhasil? Nanti kita lihat. Pasal 11 ayat 29. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Dia tidak menunda, dia segera dia berangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Pasal 11 ayat 30, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke tempat kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Pada titik ini, di kisah ini, Tuhan Yesus belum melihat orang-orang Yahudi yang datang untuk berduka cita dengan Marta dan Maria. Pasal 11 ayat 31, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ya, oleh karena ini, Tuhan Yesus dan Maria tidak berkesempatan untuk bicara di tempat yang sepi tanpa orang lain. Tetapi, mereka yang berduka cita berkesempatan menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Ini direncanakan menjadi mujizat yang terlihat banyak orang. Dan ayat ini menjelaskan latar belakang bagaimana caranya sehingga ada begitu banyak orang di situ nanti. Pasal 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, kurios ya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, Maria nampaknya lebih emosional daripada Marta karena Maria tersungkur di depan kaki Tuhan. Tetapi kata Maria hampir sama dengan kata Marta. Pasal 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, pemakaian kata masgula ini merupakan terjemahan dari kata Yunani embrymaomai. Kata embrymaomai ini dalam perjanjian baru hanya dipakai di dalam Matius pasal 9 ayat 30, dua kali di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 43 dan pasal 14 ayat 5, juga dua kali di Injil Yohanes di sini pasal 11 ini ayat 33 dan 38. Di luar perjanjian baru, pemakaian kata ini di situ sering ada kesan, ada unsur kemarahan. Tetapi dipakai di dalam perjanjian baru, ada unsur kemarahan di dalam kata embrymaomai. Marah barangkali tidak ada kemarahan di dalam Matius pasal 9 ayat 30 atau Markus pasal 1 ayat 43, mengapa dia marah terhadap mereka yang baru dia sembuhkan. Tetapi mungkin ada unsur kemarahan
di dalam teguran diucapkan beberapa murid di dalam Markus pasal 14 ayat 5. Jika Tuhan Yesus marah di ayat ini, ya beberapa pertanyaan muncul. Mengapa dicatat di sini bahwa dia marah di dalam rohnya? Dengan siapa dia marah? Jika dia marah, apakah dia marah terhadap segala dosa dan kesakitan dan penyakit dan kematian yang merusak bumi? Mungkin juga dia marah terhadap ketidakpercayaan mereka yang berduka cita, seolah-olah lupa bahwa nanti ada kebangkitan. Tetapi sekali lagi, tidak ada kepastian bahwa ada unsur kemarahan di dalam kata embrymaomai yang diterjemahkan di sini, masgula. Dengan mencatat kata dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, kita diingatkan bahwa ya banyak orang Yahudi juga hadir. Mereka masih di latar belakang, tetapi kehadiran mereka penting karena mereka sebentar lagi akan menyaksikan suatu mujizat yang sangat besar. Pasal 11 ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, kurios ya. Tuhan, marilah dan lihatlah. Ya, kita paham bahwa suasana penuh dengan perasaan duka cita. Dia pergi ke kuburan untuk mengalahkan maut. Dia pergi ke kuburan untuk memberi suatu tanda yang menjadi bukti bahwa memang sungguh dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia boleh berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Tetapi dengan mujizat yang sebentar lagi akan terjadi, dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Pasal 11 ayat 35. Menangislah Yesus. Kata kerja ini menangis, dakruo, hanya dipakai sekali di sini di seluruh perjanjian baru. Kata benda yang berkaitan erat dengan ini, yang berarti tangisan, dipakai 11 kali di dalam perjanjian baru. Kata kerja ini, dakruo, memakai tense aorist di sini. Tense aorist di modus indikatif, ya, ini tidak menyatakan apa itu dia tiba-tiba menangis, atau sebentar saja dia menangis, atau dia panjang, lama menangis. Itu aorist lah. Aorist hanya menyatakan, ya terjadilah. Di dalam firman ini, orang lain juga menangis. Tetapi kata kerja yang lain, klaio, dipakai mengenai tangisan mereka. Tetapi jangan cepat mengambil keputusan bahwa tangisan Tuhan Yesus Kristus berbeda dari tangisan orang-orang Yahudi itu. Yohanes sering memakai dua kata yang ya hampir sama artinya. Ya, itu semacam, itu unsur dari gaya Yohanes. Jangan cepat mengambil keputusan bahwa Yesus menangis dan mereka menangis, tapi berbeda itu. Itu bukan gaya Yohanes. Apakah Tuhan Yesus menangis karena Lazarus? Dia tahu bahwa sebentar lagi Lazarus akan bangkit. Apakah dia menangis karena segala dosa dan penyakit dan maut yang masih merusak manusia? Ya, sebenarnya kita tidak tahu. Pasal 11 ayat 36 sampai 37, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya, kata kerja phileo di situ, betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Di sini kira-kira ada tanggapan positif, ada tanggapan yang sedikit agak negatif sedikit. Yang positif, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Mungkin tanggapan
positif itu akan berkembang lebih lanjut menjadi tanggapan positif yang dicatat di dalam ayat 45. Dan tanggapan yang agak negatif sedikit, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Tanggapan yang negatif sedikit, mungkin itu akan berkembang menjadi tanggapan negatif, cukup negatif, nanti dicatat di dalam 46. Bukankah ada nada kritikan di sini? Rasanya mereka terpaksa menceritakan kegagalan rabi itu. Dengan demikian, kita mengamati sesuatu yang dapat diamati sejak pasal 7. Ada tanggapan positif, ada tanggapan negatif terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka yang berbicara itu di ayat ini, mereka tidak paham mengenai tangisan Tuhan Yesus Kristus. Barangkali mereka berpikir bahwa sama seperti mereka, Tuhan Yesus menangis karena Lazarus sudah mati dan tidak ada harapan bagi Lazarus. Demikian juga, mereka tidak paham bahwa dia yang menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir memang mampu sembuhkan Lazarus sebelum Lazarus meninggal dunia. Mereka bingung. Tetapi melalui mujizat besar yang sebentar lagi terjadi, Tuhan Yesus akan menyatakan perbedaan besar antara mereka yang berjalan di dalam terang dan mereka yang berjalan di dalam kegelapan. Ya, orang ini, mereka yang pergi ke rumah Marta dan Maria, mereka orang baik. Mereka datang berduka cita. Mereka orang baik, mereka bukan orang jahat, tetapi kita akan melihat tanggapan negatif dan tanggapan yang positif di antara orang yang katakanlah mereka orang baik. Ya, manusia berkata mereka baik. Dan sekali lagi, kedua tanggapan ini, positif dan negatif, dapat diamati sejak pasal 7. Ada juga keironisan di sini, di dalam pernyataan mereka, karena ya memang Tuhan Yesus dapat melakukan supaya Lazarus tidak meninggal dunia, tetapi sebentar lagi Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus dari kuburan itu. Ya, sebagai ringkasan, kita melihat bahwa pada titik ini sekarang, semua mereka yang diperlukan berada di situ. Lazarus ada di situ, mati di kubur. Marta ada, Maria ada, dan cukup banyak orang yang datang untuk berduka cita dengan Marta dan Maria. Mereka juga berada di situ. Apa yang akan terjadi?